di Jobcaster Kesehatan, tempat di mana kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu manajemen waktu. Saya Deni Rayadi sebagai host, dan dalam episode kali ini kita akan menjelajahi berbagai strategi dan tips untuk mengoptimalkan waktu kita agar lebih produktif dan bahagia. Yuk kita mulai. Dan kebetulan saya di sini mendatangkan narasumber dan sekaligus ini adalah teman saya. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Perkenalkan dulu kepada pemirsa. Baik, semuanya perkenalkan nama saya Farhan. Di sini saya sebagai narasumber di acara Jobcaster Kesehatan Deni Rayadi. A few moments later. Untuk lebih tahu apa itu manajemen waktu, sebelumnya mungkin pemirsa ada yang belum tahu apa sih itu yang diartikan dengan manajemen itu. Oh baik, mungkin benar sekali. Karena jika kita belum tahu manajemen, kita tidak akan tahu apa itu manajemen waktu. Jadi kita akan bahas dulu tentang manajemen. Baik, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan materi dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, perencanaan strategis, serta koordinasi yang pengawasan operasional. Manajemen dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam organisasi bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, prinsip-prinsip manajemen sering digunakan untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam sebuah entitas atau proyek. Nah, seperti dalam materi kita yang akan dibahas lanjut adalah manajemen yang merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya waktu. Nah, benar banget pemirsa. Jadi apa yang dikatakan oleh teman saya ini benar sekali. Dapat dicontohkan seperti barusan di pendidikan, di perbisnisan, intinya di organisasi. Nah, pemirsa, manajemen waktu ini sangat umum ya. Jadi manajemen waktu itu bisa masuk pada pendidikan, bisnis, kehidupan sehari-hari. Mungkin pemerintahan juga masuk ya, karena waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang intinya dapat dikenali atau mudahlah diketahui oleh kita. Contoh dalam hidup sehari-hari itu banyak. Dan sudah dibicarakan tadi yaitu judulnya, yaitu manajemen waktu. Apa sih mengapa manajemen waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita? Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama tentang mengapa manajemen waktu sangat penting bagi kehidupan kita, bisa disimpulkan bahwa manajemen waktu itu penting karena waktu adalah sumber daya yang terbatas. Ketika kita mengelola waktu dengan baik, kita bisa menjadi lebih produktif, kurang stres, dan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang kita nikmati dalam hidup. Gitu mungkin untuk alasan luasnya mengapa manajemen waktu itu penting bagi kehidupan kita. Oh, jadi begitu. Jadi dapat disimpulkan ya bagi pemirsa-pemirsa. Baik, mungkin dapat dipahami juga oleh kita semua. Dan untuk selanjutnya, apa sih tantangannya dalam untuk manajemen waktu itu? Oke. Untuk tantangan dalam manajemen waktu mungkin ada beberapa tantangan yang umum atau yang sering kita hadapi dalam manajemen waktu, diantaranya yaitu gangguan dari sosial media, prokrastinasi, dan merasa overwhelmed oleh tugas-tugas yang menumpuk. Untuk mengatasinya, nah pemirsa, ada cara loh untuk mengatasi tantangan untuk manajemen waktu itu. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu mengembangkan disiplin, fokus, dan strategi yang efektif. Nah, mungkin 3 solusi itu mungkin bisa untuk menyelesaikan tantangan pada manajemen waktu yang kita hadapi. Gitu. Oh iya, bisa. Dan ngomong-ngomong strategi itu, apa sih strateginya dalam manajemen waktu yang sangat efektif bagi kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana? Baik, setelah saya membaca-baca, saya sering membaca tentang manajemen waktu. Untuk strategi manajemen waktu yang efektif adalah bagaimana ya? Seperti Pomodoro Technique itu untuk bahasanya ya. Pomodoro Technique, di mana kita bekerja selama 25 menit dengan fokus penuh, kemudian istirahat selama 5 menit. Ini membantu menjaga produktivitas
dan konsentrasi. Selain itu, membuat daftar prioritas harian dan menggunakan alat-alat digital seperti aplikasi manajemen tugas juga sangat membantu untuk strategi manajemen waktu yang efektif untuk kita. Begitu mungkin. Sangat cukup membantu ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya yang saya pertanyakan yaitu kasus sukses yang pernah Anda alami atau yang pernah Anda dengar ya, kasus sukses dalam manajemen waktu, berikan ya contohnya bagi pemirsa dan saya. Baik, mungkin Tengri dan juga pemirsa, untuk contoh kasus sukses dalam manajemen waktu ada beberapa banyak contoh. Mungkin saya akan mengambil beberapa contoh untuk pada materi kali ini. Mungkin untuk contoh yang pertama yaitu ada tokoh inspiratif seperti tokoh-tokoh sukses seperti yang kita sering lihat di sosial media dan web besar seperti Elon Musk dan Warren Buffett yang memiliki rutinitas waktu yang sangat terstruktur. Mereka mengutamakan waktu dan fokus pada tugas-tugas yang paling penting yang telah membantu mereka mencapai kesuksesan besar. Sehingga kita tahu dan sering kita lihat bahwa contohnya seperti Elon Musk itu sekarang menjadi orang-orang yang sangat kaya di dunia ini. Bisa diberikan contoh tokoh terkenal yaitu seperti Elon Musk, Warren Buffett ya seperti itu. Itu mereka bisa dibilang sukses karena mereka memanfaatkan manajemen waktu dan memperhatikan manajemen waktu yang Sangat disiplin dalam hidup mereka begitu. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya agar pemirsa dapat mencontoh podcast ini ya, bagaimana sih cara penerapan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, pemirsa. Nah, untuk menerapkan manajemen dalam kehidupan saya itu banyak ya caranya. Mungkin di sini saya bahas sebagian saja karena terlalu panjang. Nah, untuk menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu seperti apa ya? Buat rencana harian lah. Buat rencana harian seperti buat daftar tugas yang akan dilakukan oleh kita Atau menjadwalkan? Nah, itu dapat dilakukan oleh kita dengan membuat rencana harian. Yang kedua yaitu tetapkan batas waktu, yang artinya yaitu tentukan batas waktu untuk satu pekerjaan. Memulai atau dan mengakhiri pekerjaan. Nah, itu harus kita dijadwalkan. Harus itu. Yang ketiga yaitu gunakan alat manajemen waktu seperti kalender atau aplikasi manajemen waktu untuk merencanakan jadwal yang akan mengingatkan kita akan waktu itu. Gitu pemirsa. 2,000 years later. Nah pemirsa, manajemen waktu adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Praktik terus-menerus akan membantu Anda menjadi lebih efisien dalam mengelola waktu pemirsa. Ya jadi dapat disebutkan lagi ya sebagai berikut. Nah kan ini kita temanya kesehatannya kan podcast ya yang bertajuk kesehatan. Ngomong-ngomong manajemen waktu khususnya di farmasi di rumah sakit itu bagaimana sih cara penerapannya? Baik, benar sekali karena sekarang kita ingin membahas manajemen waktu yang ada di bidang bisnis dalam kesehatan. Untuk cara penerapannya di bidang kefarmasian rumah sakit diantaranya adalah memprioritaskan pelayanan pasien jika di rumah sakit. Nah, pasien sangat penting Sekali yang artinya utamakan pelayanan pasien, pastikan resep dan obat-obatan disiapkan dengan cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua yaitu organisasi ruang kerja, yang artinya di mana pastikan stok obat tersusun dengan rapi sehingga pemirsa dapat dengan mudah menemukan obat yang diperlukan. Ini akan menghemat waktu untuk tidak mencari obat-obatan yang diperlukan karena obat-obatan tersebut sudah ada dan gampang kita temukan di rumah sakit. Baik, dan yang ketiga yaitu rencanakan untuk jadwal kerja. Nah, kembali lagi seperti contoh kehidupan sehari-hari yang harus ada yang dinamakan dengan rencana. Menjadwalkan. Ya, itu bisa disebut juga menjadwalkan. Nah, rencana ini artinya juga membuat jadwal kerja yang efisien dengan mempertimbangkan jumlah pasien yang akan dilayani, waktu operasi apotek, dan kebutuhan staf agar tidak melebihi waktu atau tidak membuang-buang waktu yang efisien untuk kehidupan kita sehari-hari di bidang farmasi rumah sakit. Ya, jadi seperti itu sangat bagus ya dapat kita contoh karena mudah dipelajari, mudah Mudah diingat juga. Nah, ya. Nah pemirsa,
ada tambahan bahwa manajemen waktu yang baik di farmasi rumah sakit tidak hanya meningkatkan efisien, tapi juga membantu meningkatkan keselamatan pasien. Nah, itu membantu meningkatkan keselamatan pasien itu juga sangat efisien dalam menjaga atau cara menerapkan manajemen waktu di farmasi rumah sakit. Ya, jadi intinya pasien dipentingkan nomor satu. Ya, itu sangat benar pemirsa, dan selalu memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam praktis farmasi pemirsa. Nah, jika pemirsa ingin mencoba untuk praktek farmasi, mungkin di rumah atau di rumah sakit, pemirsa harus memperhatikan mengenai manajemen waktu, karena manajemen waktu merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam kehidupan kita di farmasi atau rumah sakit. Gitu pemirsa. Soalnya ini bersangkutan dengan pasien, dengan nyawa, jadi harus sangat sigap, terutama dalam memanage waktu. Ya, jadi begitu pemirsa, mungkin dapat dicontoh lah oleh kalian ya di rumah. Harus dicontoh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber saya atau sekaligus teman saya. Terima kasih ya. Lain-kali sini lagi ya. Baik, biasa mungkin lain kali saya akan berkunjung kembali acara itu. Terima kasih. Mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa memanage waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat, khususnya bagi kita semua, dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam sekolah, berbisnis, ya perjuangan seperti itulah. Masih banyak lagi ya. Mohon maaf bila ada kata kami yang kurang berkenan atau menyinggung kalian ya. Mohon maaf, kami di sini masih belajar ya, terutama dalam podcast begini. Jokester, sehat jasmani, tertawa rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.